Bismillahirrahmanirrahim. Karena ilmu itu memang harus disampaikan dan bermanfaat. Kalau saya wafat nanti kan bisa dilihat terus. Hari ini kita bicara akad. Ya, akad. Apa sih akad itu? Tadi sudah dijelaskan oleh pemakalah, tapi ini hanya mengulang supaya lebih paham lagi. Al-aqdu, akad itu lafzon secara bahasa adalah al-ittifaq, kesepakatan, perikatan, permufakatan. Itu namanya akad secara bahasa, mufakat. Ya, terikat, mufakat, itu akad. Ya, secara istilah adalah irtibatu ijabu qabulin ala wajhin masrurin yasbutu asrohu fi mahalli, yaitu irtibat, pertalian antara ijab dan qabul. Ijabu qabulin, ijab dengan qabul, ya, ala wajhin masrurin, sesuai syariat. Ya, sesuai syariat artinya perikatan itu harus sesuai syariat, yaitu hukum Islam. Ya, kalau disebut masrurin itu syariat hukum Islam. Jadi bukan hukum negara tapi hukum Islam. Masrurin yasbutu asaru fi mahalli, yang berpengaruh pada objeknya, mahalnya, tempatnya, yang berpengaruh. Itu pengertian yang lebih lengkap. Walaupun memang ulama ada yang mendefinisikan berapa yang tadi dijelaskan oleh pemakalah. Ini definisi yang lebih cukuplah memadai. Ini pengertian definisi ta'rif akad. Kemudian akad itu ada rukun, ya, rukunnya, dan juga ada syarat. Ya, rukunnya adalah ada sigot, ada pihak, dan ada objek. Itu ada 3. Rukunnya ada 3. Ada sigotnya, ada pihak yang berakad, ada objek yang akad. Itu apa? Jual beli kah? Ya kan? Atau tadi pernikahan, atau penggadaian, atau hutang piutang. Ya. Kemudian sigot akad itu ada ijab, ada qabul. Saya terima, ya kan? Saya serahkan, qabil tu nikah wa tazwin naqdan, begitu kan? Antazwaja, saya nikahkan anak saya bulan dengan mas kawin, seperangkat alat sholat, dibayar tunai. Nah, itu berarti orang ini kaya sekali. Kenapa? Karena mas kawinnya seperangkat alat sholat, masjid, karpet, mic, sound system, beduk juga termasuk. Karena seperangkat alat sholat, jadi harus jelas seperangkat alat itu harus jelas apa, begitu. Berarti harus ditanyakan oleh yang menikahkan itu, nih seperangkat alat sholat apa? Apakah hanya mukena aja, jangan disebut seperangkat alat sholat, alat sholat itu kan luas mananya, ya. Nah, itu misalnya begitu. Nah, qabul dan ijab dan qabul itu pertama harus jelas. Ini harus jelas ijab dan qabul, apa akarnya? Apa nikah, apa jual beli, apa gadai, apa hutang piutang, atau yang lainnya, atau sewa menyewa dan sebagainya. Kemudian harus ada kesesuaian antara ijab dan qabul. Saya menyerahkan, saya terima, saya serahkan, saya terima, harus jelas, sesuai. Ya, irtifak namanya kan, harus jelas, harus sesuai. Tidak boleh seorang yang menjual tapi menerima nggak sesuai, nggak sama, begitu ya. Jual beli tanah, ya, misalnya ijabnya tanah tapi qabulnya kok mobil, nggak boleh. Jadi sesuai, harganya harus sesuai, harus sama. Ya, kalau 1 miliar 1 miliar, kalau 1 T 1 T, kalau 100.000 100.000, kalau 10.000 10.000. Ya, saya menyerahkan barang ini kepada Anda, saya terima. Begitu, harus sesuai yang diserahkan dan diterima, ijab dan qabul. Yang ketiga, tidak ragu-ragu, tidak ada keraguan-raguan bahwa ini benar-benar jelas, barangnya jelas. Nah, ini namanya akad irtifaq. Ya, ada kejelasan, tidak ragu-ragu bahwa benar-benar ini akad jual beli, ini benar-benar akad nikah, ini benar-benar akad hutang piutang, sewa menyewa. Jadi harus ada kejelasan, tidak ada keraguan. Ini menyikapi tadi ada pertanyaan tentang masalah akad. Akad ini juga makanya tadi di awal saya sampaikan adanya apa? Ya, masrurin, sesuai syariat, kehendak syariat. Jadi begini, setiap belajar fikih apapun namanya, itu kan dasarnya Al-Quran dan Sunnah yang menentukan kebolehan sesuatu perbuatan
fikih ibadah, fikih muamalah, fikih jinayah, fikih munakahat, fikih mawaris, seluruh fikih itu harus masrurin, ya, harus kehendak syariat, kehendak Allah. Jadi tidak boleh ngarang-ngarang sendiri. Makanya ada ad-dalilatul qat'iyah, dalil-dalil qat'i, dalil-dalil yang pasti yang tidak bisa diganggu-gugat. Harus sami'na wa ata'na. Tidak boleh sami'na wa pikir-pikirna. Apalagi sami'na wa asoina. Kalau sami'na wa ata'na muslim. Sami'na wa pikir-pikirna munafik. Sami'na wa asoina kafir. Jadi itu bedanya ya. Harus dipahami nih. Makanya ketika kita belajar fikih begitu, masrurin, syariat, sesuai syariat. Contoh seperti ini, akad transaksi yang dilarang. Arti dilarang ini hukumnya adalah jelas haram. Ya, bahwa semua yang dilarang itu haram. Kita tahu haram itu apa? Murka Allah. Haram itu apa? Celaka. Haram itu apa? Ya, neraka. Ya, haram itu tidak bahagia. Murka Allah, celaka, neraka, apapun nama yang haram. Ya, apapun nama yang haram, murka Allah, celaka, neraka. Yang halal, ridho Allah, bahagia, surga. Ya kan, zina haram, murka Allah, celaka, neraka. Nikah, ridho Allah, bahagia, surga. Nikah lagi, bahagia lagi, ridho Allah lagi, dan surga lagi. Nikah lagi, bahagia lagi. Ya, nikah lagi kan nggak apa-apa kan ya? Ya kan? Ya, misalnya istrinya meninggal, nikah lagi. Suaminya meninggal, nikah. Makanya jangan salah, jangan suuzon. Jangan mesti husnuzon, baik sangka. Ya, seorang suami itu nggak masalah punya istri lebih dari satu. Kenapa? Karena istri satu meninggal, yang kedua meninggal, nikah lagi, yang ketiga meninggal lagi. Iya, sampai batasan 4. Iya, An-Nisa ayat 3. Itu Allah yang mengatakan, bukan saya. Ya kan ya? Fanki umma tabalakum minanisai masna wal sulasa waruba. Tapi itu koma, bukan titik. Ya, kalau nggak adil jangan. Kalau nggak adil jangan. Makanya istri cukup satu saja, satu di paruh, satu. Enggak, bercanda, jangan tegang ini apa kuliahnya. Nah, yang dilarang ini minimal ada 6. Yang pertama, akad jual beli riba. Setiap akad jual beli riba haram. Apapun namanya. Namanya haram, celaka. Namanya haram, tidak membuat bahagia. Namanya haram, neraka Allah kan. Apa dalilnya? Jelas. Dalilnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Akad riba haram. Apakah pinjol, judol itu judi online, pinjaman online, itu kan riba, jebakan rentenir. Kayaknya sih kita mudah untuk minjem uang, tapi padahal menyengsarakan. Coba aja. Bahkan sekarang ya banyak guru-guru gara-gara pinjol sampai ada yang ya hidupnya nggak bahagia, sengsara. Ya kan? Dijerat oleh pinjol kan? Dijerat oleh pinjol. Pokoknya semua yang riba haram. Akadnya sudah haram, caranya sudah haram, makanya tidak membahagiakan. Yang ada menyengsarakan. Ya, ini harus diingat nih. Haram, sengsara, dilarang. Yang kedua, akad judi. Judi. Nah, itu kan ya kan? Yang menang jadi ketagihan, yang kalah jadi penasaran. Ya kan? Ya kan? Apa? Dalilnya Al-Qur'an. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azam rizun min amali syaitan. Perbuatan najis, perbuatan setan. Perbuatan setan. Judi itu apapun namanya, mau online kayak mau apapun. Dulu kan judulnya dulu mainnya gaplek, sekarang mah online. Dengan handphone judi. Makanya handphone itu netral. Bisa untuk manfaat, untuk kamu kuliah, dapat ilmu, dapat pengetahuan, tapi bisa mudorot. Bisa untuk main judi online, game online, ya kan, masih muda, remaja, game online, sedikit tua,
judi online, tua sedikit, ya pinjaman online, akhirnya jadi macam-macam lah. Nah makanya judi itu tidak mampu menenangkan. Gak ada orang kaya gara-gara judi, nggak ada. Kemudian yang ketiga goror, akad goror. Apa tuh? Akad ketidakpastian. Ya kalau nikah itu digantung, Nah kalau sekarang tuh namanya nikah di bawah tangan, padahal pakai tangan ya. Nikah apa namanya itu? Kawin siri, nikah siri tanpa ada kejelasan. Makanya kalau nikah siri, nanti kamu misalnya nikah siri sama seorang laki-laki atau laki-laki nikah siri dengan perempuan, anaknya itu sulit mendapatkan harta warisan. Kenapa? Karena tidak ada kejelasan statusnya anak. Kenapa tidak kejelasan statusnya anak? Karena dia tidak punya akte kelahiran. Kenapa nggak punya akte kelahiran? Karena nikahnya tidak lewat kantor urusan agama. Makanya ya harus nikah lewat yang resmi, yaitu kantor urusan agama. Dan harus diingat nih ya. Ini bukan rahasia ini. Nikah lewat KUA itu gratis. Gratis. Coba kamu datang KUA, nikah di sana gratis. Kalau kamu videoin atau foto kepala KUA-nya, penghulunya minta uang, gratifikasi dan ditangkap KPK dia. Nggak percaya, coba aja. Kamu kalau berani jadi mahasiswa, kamu videoin, kamu laporkan ke KPK, itu gratifikasi dan ditangkap, termasuk korupsi. Gratis, nggak percaya. Itu ada undang-undangnya. Cuma kan kita tega banget. Tahu tega banget? Pelit bin bahil alias kikir bin medit alias buntut kasiran pantat nontot. Nah, karena saking pelit-pelitnya. Masa kita bikin KTP aja ngasih uang, nikah yang pengen nikmat kok enggak, istilahnya hadiah lah. Hadiah. Wajar kan kalau hadiah beda, itu keikhlasan kita kan, tapi tidak ditarget. Kepala KUA nggak boleh menarget harus sekian rupiah, enggak, gratis. Cuma kita terima kasih, ucapan terima kasih. Ya, terima kasih 25.000. Wah, ini pelit banget nih masih. Ya paling tidak berapa lah. Kalau makan bakso aja berapa kan ya? Nah, tetapi kalau nikahnya di rumah lain lagi. Kenapa di rumah? Ya kan ada transport, dia kan ada uang bensin, ya kan ya? Itu beda. Makanya kan kenapa mahal? Ya karena nikahnya kamu salah sendiri, bukan di KUA, tapi nikahnya di rumah. Ya kan dulu ada suami ini viral ya, laki-laki perempuan suka sama suka, dia nikah pengen istilahnya paket hemat. Ya udah di KUA kata urusan agama, dia nikah ya, undangannya teman-teman keluarga dekat aja, ya udah. Yang penting nggak punya hutang dan dia ingin membentuk keluarga yang bahagia dunia akhirat. Kan kita itu kadang-kadang yang mahal itu bukan apa, gengsinya yang mahal, ya kan, gengsi yang mahal. Nah, itu kan ada yang dulu nikah dengan mas kawinnya sedal jepit bahkan ya, viral kan itu ya. Nah artinya goror nggak boleh, tidak pasti itu seperti itu ya. Ya itu akad nikah tapi tidak lewat yang resmi misalnya. Yang keempat, doror, penganiayaan, saling merugikan. Penganiayaan, doror itu misalnya akadnya ya penculikan, pembunuhan, perampokan, ya. Gue beli lu ya, tapi dengan senjata tajam sebagainya. Istilahnya ada penyiksaan atau KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Itu bocahnya kekerasan lah, bullying ya atau apa. Ya itu misalnya itu nggak boleh itu ya. Akad yang dilarang. Yang kelima, akad maksiat. Contohnya PSK ya. Apa itu PSK? Bagus banget namanya PSK. Pekerja seks komersial. Padahal namanya bukan PSK yang bagus mah. Itu bagusan namanya ini. Jablay. Oh berarti ini ya sering ya. Oh jadi pelanggannya. Cerita kan, habis dakwah, ya pulang malam sekitar jam 1 malam, kita pelan-pelan di daerah sana tuh Jampang, Jabon, pelan-pelan di stop itu banyak banget itu noni-noni cantik-cantik gitu, ya kan kita buka kan kaca ke mobil kan, oh Pak Haji,
ente ngapain nyetop saya? Ya saya lagi jualan apem katanya. Ya udahlah, karena ini Pak Haji, ya untuk Pak Haji mah gratis dah katanya. Astagfirullah. Dah, ya maksiat, akad maksiat haram. Ya maksiatnya aja ada wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wasasabila. Ya apalagi akadnya, zinanya sudah terlarang, haram, apalagi akadnya. Kemudian akad haram, jatnya seperti apa? Narkoba, ya minuman keras, mirasantika, ya minuman keras, narkoba, atau pokoknya yang diharamkan dah, sabu-sabu, cimeng, ya, inex, ya kan, ya, ganja. Pokoknya kalau tentang narkoba nggak usah tanya ke Bapak aja, insya Allah pasti tahu. Kenapa? Judul tesis Bapak itu tentang narkoba. Ya alhamdulillah, saya sering nyabu pagi-pagi, sarapan bubur, nyabu sarapan bubur. Ya, jadi narkoba itu ya niat apa niatnya jelas, akadnya terlarang, nggak terlarang, artinya haram. Paham ya? Inilah 6 hal akad transaksi yang dilarang dalam Islam. Akad riba, judi, boror, doror, maksiat dan haram jatnya seperti narkoba, minuman keras dan sebagainya. Semoga bisa